Memiliki gaji bulanan yang besar mungkin hampir menjadi impian setiap orang. Apalagi dengan berbagai kebutuhan yang terus meningkat. Sementara jika pendapatan justru tidak bertambah sesuai dengan yang diharapkan, maka bisa menimbulkan masalah keuangan. Namun bagi Anda yang mungkin belum memiliki pendapatan yang cukup, tidak perlu berkecil hati. Yang diperlukan adalah cermat mengatur gaji bulanan agar tidak tergoda berhutang, apalagi untuk kebutuhan sekunder yang kurang penting. Sebenarnya besar atau kecilnya gaji tidak menjamin kebahagiaan seseorang dan tercukupinya segala kebutuhan hidupnya. Persoalan utama ada pada bagaimana Anda mampu bersyukur dan mengelola keuangan dengan sebaik mungkin. Karena ada saja orang yang gajinya ratusan juta setiap bulan, namun tetap saja masih mengeluh kurang. Lantas bagaimana sih mengatur uang supaya tidak boros? Yuk, terapkan beberapa tips mengatur keuangan di bawah ini. Namun sebelumnya silakan subscribe dulu channel Bicara Uang. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan setiap update menarik dari kami. Bedakan kebutuhan dan keinginan. Anda harus membedakan kebutuhan dan keinginan. Kebutuhan adalah sesuatu yang kita butuhkan. Jika tidak dipenuhi, maka akan berakibat pada timbulnya suatu masalah. Sedangkan keinginan adalah sesuatu kebutuhan yang tidak harus segera dipenuhi, atau dengan kata lain, sesuatu yang tidak terlalu penting. Setelah Anda membedakan mana kebutuhan dan mana keinginan, Anda akan mudah untuk mengelola keuangannya agar tidak terjadi pemborosan. Buat daftar rincian pembelanjaan. Cara yang kedua agar Anda tidak boros adalah buat daftar rincian pembelanjaan. Kategorikan kebutuhanmu misalnya selama seminggu, sebulan, atau setahun. Ini harus supaya Anda tidak keluar dari budget yang sudah dianggarkan. Dengan membuat rincian tersebut, Anda akan semakin mudah untuk mempersiapkan keuangan dan memanage keuangan agar tetap sesuai porsi kebutuhan. Ingat, sesuaikan dengan kebutuhan dan keuangan. Biasakan untuk tidak berhutang. Cara yang ketiga adalah hindari berhutang. Karena dengan hal tersebut, maka Anda akan semakin mempersulit dirimu sendiri. Belanja sewajarnya, jangan berlebihan, supaya Anda tidak terlalu berkeinginan untuk berhutang. Karena mungkin apa yang Anda inginkan tidak sesuai dengan isi dompetmu, dan Anda memaksa untuk membelinya. Itu sangat tidak disarankan jika Anda ingin hidup lebih hemat dan tidak boros. Catat semua daftar pemasukan dan pengeluaran. Cara selanjutnya adalah mencatat keuangan dari pemasukan dan pengeluaran. Dengan membuat daftar tersebut, Anda akan semakin tahu berapa jumlah uang yang harus Anda miliki. Apalagi pengeluaran, Anda harus rajin mencatatnya supaya Anda tahu seberapa banyak pengeluaran uang yang Anda lakukan. Dengan begitu, Anda semakin mudah untuk menyeimbangkan pemasukan dan pengeluaran. Kategorikan kebutuhan dengan 3 hal. Cara yang terakhir yaitu kategorikan keuanganmu menjadi 3 hal, yaitu kebutuhan, keinginan, dan tabungan. Kebutuhan merupakan suatu hal yang harus Anda penuhi, sedangkan keinginan adalah hal-hal yang sifatnya tidak begitu penting, tapi boleh Anda penuhi. Seperti contohnya refreshing pergi keluar kota atau yang lainnya. Terakhir adalah tabungan. Ini merupakan hal yang harus Anda miliki, karena jika Anda memiliki tabungan, kebutuhan yang di luar dugaan dapat Anda penuhi. Cara atur keuangan dengan metode 50-30-20. Salah satu dari 100 orang paling berpengaruh di dunia versi majalah Times, Elizabeth Warren, mempopulerkan metode ini pertama kali.
Atur penghasilan dengan metode 50-30-20. Ini mudah dilakukan oleh semua orang dari berbagai kalangan, mulai dari orang yang berpenghasilan tinggi sampai orang dengan gaji minim. Oleh sebab itu, metode ini bisa menjadi alternatif dalam perencanaan keuangan. Sederhananya, metode 50-30-20 ini akan mengalokasikan pendapatan Anda sebesar 50% untuk kebutuhan pokok, 30% untuk memenuhi keinginan pribadi, dan 20% lainnya disisihkan untuk tabungan. Secara lebih terstruktur, cara kerja metode budgeting gaji 50-30-20 ini dapat Anda realisasikan sebagai berikut. Alokasi 50% gaji untuk kebutuhan pokok. Sebagian besar penghasilanmu harus mencukupi kebutuhan pokok sehari-hari. Untuk itu Anda harus mengalokasikan 50% penghasilan untuk membeli bahan makanan, alat mandi, biaya listrik, pulsa, obat-obatan, biaya transportasi, asuransi, dan sebagainya. Pastikan Anda menghitung 50% dari penghasilan bersih setiap bulan. Agar lebih optimal, Anda bisa membuat daftar pengeluaran setiap bulan sehingga tidak mengalami overspending. Misalkan penghasilanmu 4 juta rupiah, maka Anda bisa mengalokasikan 2 juta rupiah untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. Dalam hal ini Anda harus mengenali prioritas pos pengeluaran dan mampu membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Alokasi 30% gaji untuk keinginan. Selanjutnya, Anda bisa mengalokasikan 30% gaji untuk kebutuhan hiburan atau hal-hal yang Anda inginkan. Misalnya langganan layanan streaming film, jalan-jalan, staycation, belanja, dan sebagainya. Semua orang butuh self-reward juga, bukan? Nah, Anda bisa mengalokasikan 30% penghasilan untuk memenuhi keinginanmu sebagai bentuk self-reward. Kategori ini mencakup pengeluaran sekunder atau tersier di luar kebutuhan pokok setiap bulan. Alokasi 20% gaji untuk tabungan dan investasi. Kegiatan menabung dan investasi menjadi bagian penting dalam mengatur keuangan. Untuk menyimpan dana darurat, Anda bisa alokasikan ke rekening khusus sehingga dapat mempersiapkan dana di situasi yang tak terduga. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video menarik kami berikutnya.